Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita siang hari ini? Amin. Coba lebih semangat lagi. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saya selalu rajin mengingatkan, yuk maju ke depan yuk yang mau ibadah. Kecuali memang datang ke sini tidak ibadah. Oke. Yuk Bapak Ibu, saya undang untuk sama-sama maju ke depan. Biar kursi di belakang diisi oleh saudara-saudara kita yang mau hadir. Dan biarkan nanti jemaat lagi yang akan hadir, yang Tuhan undang lagi untuk datang ke gereja kita Mount Hermon. Ya Bapak Ibu ya, kita sama-sama ibadah memuji Tuhan di gereja ini, di Mount Hermon. Kami selalu menyiapkan untuk setelah ibadah. Ibadah kita hanya 1 jam, kita terima berkat rohani dan jasmani. Mari Ibu jangan ragu-ragu, ayo ke depan. Gak usah liatin saya terus, saya tetap ada di sini untuk kita semua. Oke, terima kasih Ibu. Baik, kita mulai ibadah kita yang hanya 1 jam ini, tapi kita undang hadirat Tuhan untuk tetap ada dan kita fokus untuk Tuhan siang hari ini. Kita lepaskan semua permasalahan, pergumulan yang ada dalam diri kita pada siang hari ini. Baik, kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua penyertaan-Mu, berkat-Mu kepada kami. Untuk kami yang siap melayani pada siang hari ini Tuhan. Kami serahkan semua ke tangan kudus-Mu Tuhan. Engkau yang jamah kami, Engkau yang urapi kami Tuhan. Dan terima kasih untuk kami tiba di tempat ini tidak ada kekurangan apapun Tuhan. Terima kasih juga Engkau kirim jemaat-jemaat yang sudah hadir Tuhan. Kiranya Engkau terus Tuhan dan kami tidak lelah terus meminta kepadamu. Untuk Engkau kirim jemaat untuk mau setia, beribadah dan bertumbuh di Mount Hermon ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ampuni kami, urapi kami, pimpin sepanjang ibadah kami dari awal sampai akhir Tuhan. Dan biarlah hanya Roh Kudus, hanya Engkau yang berkata di tengah-tengah pujian dan ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai ibadah kita siang hari ini. Kita sama-sama naikkan pujian untuk menyembah Tuhan. Perbuatanmu
agungkan namamu, beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu.
terima kasih Tuhan. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Sambil kita menunggu saudara-saudara kita yang mungkin masih ada di jalan. Dan kita menunggu Bapak Ibu yang sudah ada di belakang bisa maju lagi ke depan. Kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan ya. Saya selalu mengingatkan, mohon maaf karena kita sama-sama mau memuji Tuhan. Supaya kita sama-sama bisa bertumbuh ya. Tidak ada jarak di antara kita. Tuhan bilang tidak ada jangkauan apa-apa. Amin. 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 Mari kita memuji Tuhan lebih lagi dengan sukacita. Mari kita sambut. Kita menyambut Sang Raja. Bapak Ibu boleh bantu berdiri. Mari lebih lagi memuji Tuhan. Kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Ya yang maha mulia, ya yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sekali lagi ya, kita nyanyikan lebih lagi. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Mari kita puji namanya. Ya yang maha mulia, ya yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Kedua tangannya di atas. Di atas semua dilambaikan. Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Bapak Ibu sekali lagi ya kita naikkan pujian ini ya. Mari kita sambut Sang Raja. Kita menyambut Sang Raja harus semangat. Puji namanya. Ya yang maha mulia, ya yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Ayo sama-sama katakan. Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Baik Bapak Ibu silakan duduk lagi. Tetap memuji Tuhan ya. Amin. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama lebih menyatukan hati kita. Untuk kita terima firman Tuhan pada siang hari ini. Kita nyanyikan pujian ini. Apapun perkara yang ada sama kita. Perkara apapun yang ada. Yakin Tuhan pasti selesaikan. Satu maupun banyak Tuhan tahu. Tuhan yang akan selesaikan semua perkara apapun dalam diri. Mari kita angkat pujian ini. Sama-sama naikkan tangan. Yang tak dapat ku mengerti.
Tuhan, banyak perkara yang kami tidak mengerti Tuhan. Semuanya itu kami serahkan hanya di dalam pengharapan kami, hanya kepada nama-Mu Tuhan. Karena tiada satu nama pun di bawah kolong langit ini yang penuh kuasa selain daripada nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah firman isi hati yang Tuhan akan sampaikan kepada kami benar dapat sampai dan dapat bertumbuh berkembang di dalam rohani kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Urapi lidah bibir mulut anak-Mu Tuhan, agar saya benar-benar sungguh-sungguh menyampaikan firman yang keluar daripada Tuhan saja. Kuduskan tempat ini Tuhan, tutup bungkus ibadah kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Jemaat yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom, puji Tuhan. Juga shalom buat saudara-saudara yang menyaksikan ibadah ini melalui media internet. Juga shalom Bapak Gembala. Terima kasih, puji Tuhan. Sudah diberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar untuk menguatkan kita pada hari ini ada tertulis di Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Sekali lagi, firman yang akan menguatkan kita pada hari ini ada tertulis di Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Selanjutnya, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung itu ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa. Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Di ayat ke-9, lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Baik, Bapak Ibu, puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang menguatkan kita pada hari ini, ibadah profesional dan karyawan pada hari Kamis tengah minggu. Kita melihat di dalam ayat ini mengisahkan tentang ular tembaga. Bapak Ibu Saudara terkasih, ini menceritakan tentang bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian yang telah dijanjikan Tuhan kepada umat bangsa Israel. Selanjutnya kita semua tahu Bapak Ibu, di dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian yang selama 40 tahun, ini sering sekali terjadi banyak gejolak ya Bapak Ibu ya, karena waktunya juga tidak sebentar, 40 tahun Bapak Ibu. Dan kita sama-sama mengetahui Bapak Ibu, bahwasanya di dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari
Mesir menuju tanah perjanjian selama 40 tahun, Tuhan tidak pernah membiarkan bangsa Israel berjalan begitu saja, Bapak Ibu. Ya, buktinya apa, Pak? Mari kita lihat juga Tuhan memelihara bangsa Israel di dalam perjalanan dengan memberikan tiang awan dan tiang api, Bapak Ibu. Ya, ini ada tertulis di Keluaran 13 ayat 21 dan 20. Tiang awan itu yang menjagai bangsa Israel di saat siang hari. Tiang awan itu berbentuk seperti kayak angin putar ya, seperti kayak ya badai tornado kecil begitu ya Bapak Ibu ya. Dan tiang api di waktu malam hari. Tujuan ini semua ada Bapak Ibu. Kenapa harus tiang awan di siang hari? Karena itu adalah diberikan Tuhan untuk menuntun perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan tuntunan tiang awan saat siang hari. Dan kenapa malam hari harus tiang api? Hanya tiang api di saat malam hari itu dapat menerangi bangsa Israel, Bapak Ibu. Bayangkan kalau api ada yang mengikuti ya, itu akan menerangi Bapak Ibu. Bukan cuma menerangi, juga bisa menjauhkan kita dari binatang buas ya Bapak Ibu ya, kalau ada api ya. Dan juga dapat selalu memberikan kehangatan bagi bangsa Israel, tidak kedinginan ya Bapak Ibu. Kita semua sama-sama tahu di dalam perjalanan bangsa Israel melalui gurun pasir itu tempatnya dingin Bapak Ibu ya, saat malam dan panas mungkin ya, Pak Gembala yang sudah bolak-balik ke sana yang lebih memahami. Dan di saat siang mungkin panas. Untuk itu Tuhan selalu memberikan hikmat kepada bangsa Israel dengan mengirim tiang awan siang hari dan tiang api malam hari. Di sini selama 40 tahun Bapak Ibu. Jadi setelah kematian Harun, bangsa Israel ini banyak memberontak Bapak Ibu. Dan juga menolak roti mana. Dan setelah kepemimpinan Harun berakhir, itu digantikan oleh Musa ya Bapak Gembala, ya artinya mohon dikoreksi. Dan bangsa Israel di dalam perjalanannya, kembali kita ke ayat pertama itu di ayat 4. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Tabreu untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini?" Jadi, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Di sini Bapak Ibu dari dua ayat ini, kalau kita lihat, kelihatan ya Bapak Ibu, sifat dari bangsa Israel ini selalu mengeluh dan bersungut-sungut. Ya, kalau boleh kita ada memakai bahasa Alkitab itu tegar tengkuk ya Bapak Ibu ya. Tegar tengkuk dan tidak pernah mengucap syukur. Makanya kenapa? Karena di dalam perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian, ada enggak Bapak Ibu yang selamat dari bangsa Israel? Ada ya Bapak Ibu, hanya Yosua dan Kaleb. Lainnya binasa Bapak Ibu. Yang umat-umat tua yang sudah bertobat itu binasa, tidak sampai ke tanah perjanjian. Hanya Yosua dan Kaleb saja. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita lihat di ayat tadi, bahwasanya kelihatan di sini bangsa Israel selalu mengeluh dan bersungut-sungut. Karena tadi tertulis, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Jadi di sini Bapak Ibu, selama 40 tahun ini saya kira bangsa Israel waktu itu perjalanan gak ada bawa mobil ya Bapak Ibu ya, karena belum ada saat itu. Semuanya berjalan kaki, mungkin dengan hewan ternak mereka. Jadi itu yang terjadi selama 40 tahun. Dan Bapak Ibu bisa kita bayangkan, di dalam 40 tahun masa perjalanan bangsa Israel memasuki tanah perjanjian tersebut, mereka tidak ada penginapan kan Bapak Ibu ya. Mereka menginap di dalam tenda dan camp
Itu yang mereka dirikan Bapak Ibu. Jadi yang namanya tenda dan camp tersebut itu ya paling hanya tertutup atas dan kanan kiri ya. Mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan ya selama 40 tahun. Dan di situ apa Bapak Ibu? Namanya di padang tersebut pasti banyak sekali ya Bapak Ibu binatang-binatang berbisa Bapak Ibu ya. Binatang berbisa namanya di gurun pasir itu sangat banyak Bapak Ibu. Contohnya bukan saja ular tedung, lipan, kalajengking ya, laba-laba itu, tarantula ataupun semut ya yang berbisa, marabunta. Itu semuanya ada ya Bapak Ibu. Semuanya ada. Tetapi kita lihat di sini Bapak Ibu, di ayat ke-6, kita masuk ayat 6. Karena setelah bangsa Israel tadi bersungut-sungut, kita masuk ayat 6 Bapak Ibu. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka. Nih perhatikan Bapak Ibu. Sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Stop dulu sampai di sini, kita lihat Bapak Ibu. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung. Itu ya Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu, Tuhan juga marah melihat umat bangsa Israel yang selalu tidak mengucap syukur dan selalu bersungut-sungut Bapak Ibu. Sehingga Tuhan mengizinkan ular-ular tersebut untuk menggigit atau memagut ya Bapak Ibu. Bayangkan di gurun pasir yang terbuka selama 40 tahun. Mungkin Bapak Ibu semua saudara pernah ya menjalani camping atau apa ya. Bayangkan Bapak Ibu selama berapa hari. Kalau itu kita jalani selama 40 tahun. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ya, selanjutnya di tempat itu Tuhan menyuruh ular-ular tedung. Di sini Tuhan marah dan Tuhan tidak lagi memagari bangsa-bangsa Israel Bapak Ibu dari binatang-binatang berbisa. Ya, seperti tadi binatang-binatang berbisa tersebut. Sehingga menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Tuh Bapak Ibu, banyak mereka yang akhirnya meninggal ya Bapak Ibu ya, pindah alam ya, digigit. Kenapa ular tedung? Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, karena ular tedung itu adalah salah satu ular yang jenis sangat-sangat berbisa. Ya. Dan dia memiliki telur itu sekali bertelur banyak Bapak Ibu, minimal 20 butir. Ya, kenapa saya tahu? Karena saya pernah tinggal di pedalaman dan saya pernah melihat, artinya mendekat begitu ya Bapak Ibu, mengetahui persis ular tedung ini jenis seperti king cobra ya Bapak Ibu ya, bahkan lebih berbisa lagi. Dan kenapa ular tedung ini yang digambarkan? Ular tedung ini lebih senang hidup di dekat komunitas kita manusia Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau kita ini sedikit, hampir seperti binatang yang dekat komunitas manusia seperti kucing, anjing, ayam, ya lembu, kerbau, itu kan dekat ya Bapak Ibu dengan kita manusia. Komunitas manusia mungkin di perkampungan atau di mana masih banyak ya seperti itu Bapak Ibu. Demikian juga dengan ular tedung ini Bapak Ibu. Ular tedung ini cenderung tinggal dekat komunitas manusia. Itu Bapak Ibu ya. Makanya kita bayangkan di dalam situasi bangsa Israel yang tinggalnya berpindah-pindah ya Bapak Ibu selama 40 tahun. Nomaden yang tempat tinggal yang selalu berpindah-pindah. Itu hanya untuk mengikut Tuhan melalui pimpinan Musa memasuki tanah perjanjian Bapak Ibu. Ya. Tapi di sini kita lihat Bapak Ibu di ayat 7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata-kata,
kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Bapak Ibu coba diperhatikan di ayat 7 ini. Aneh enggak Bapak Ibu? Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan. Sementara bangsa Israel mengikuti Tuhan dengan di bawah pemimpinan Musa ya Bapak Ibu. Pertanyaannya, kenapa enggak langsung aja mereka berdoa ya? Bapak Ibu, benar enggak kita coba bermain logika sedikit ya Bapak Ibu? Tapi mungkin di sini kita lihat Bapak Ibu. Iman bangsa Israel itu mungkin saat itu seperti Tuhan bilang, apabila ada imanmu sebesar biji sesawi, maka engkau akan memerintahkan gunung dapat pindah. Amin Bapak Ibu yang setuju? Amin, amin. Jadi mungkin di sini saat itu bangsa Israel tidak ya Bapak Ibu. Mereka selalu meminta kepada Musa untuk berdoalah, kami telah salah. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu, di dalam tadi tenda ya, tenda tersebut, ini kan mereka tinggal di camp ya Bapak Ibu, camp dan tenda. Ya, mungkin yang di camp ini camp Marga Saragi ya, baru yang di camp ini Marga Onggo ataupun yang ini Marga Purba dan lain-lain ya Bapak Ibu. Otomatis yang di camp ini kan pasti di dalamnya itu pasti cenderung satu keluarga ya Bapak Ibu ya. Pasti, nggak mungkin kalau beda keluarga mungkin mereka tidak akan nyaman Bapak Ibu. Benar ya Bapak Ibu ya, di satu camp tersebut. Jadi bayangkan, coba kita bermain sedikit imajinasi Bapak Ibu. Apabila masuk ular berbisa itu ke tenda kita, ya Bapak Ibu, itu gimana? Apa enggak sangat panik Bapak Ibu ya? Ya, sehingga banyak yang digigit, dipagut, digigit, hingga bangsa Israel mati. Setelah itu bangsa Israel mengatakan kepada Musa, supaya berdoa dan meminta ampun supaya dijauhkan mereka dari ular-ular tedung tersebut. Jadi di sini kelihatan Bapak Ibu ya, iman kepercayaan bangsa Israel saat itu bisa dibilang sangat minim ya Bapak Ibu ya. Karena mereka harus melalui Musa. Ya. Itu. Jadi kita bermain sedikit ini Bapak Ibu. Jadi selanjutnya kita setelah analisa itu iman mereka bangsa Israel sangat lemah. Kita masuk ke ayat 8 Bapak Ibu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Di sini Bapak Ibu kita lihat Bapak Ibu ya, dengan banyaknya camp yang tadi ya Bapak Ibu ya, tidak mungkin tiang yang didirikan itu cuma 3 meter, 4 meter ya Bapak Ibu, tidak mungkin. Mungkin bisa jadi ya setinggi Monas ya, supaya semua bisa melihat Bapak Ibu, dari semua arah bisa melihat. Karena apa Bapak Ibu? Orang kalau sudah digigit ular itu susah bisa bergerak Bapak Ibu. Paling boleh badan saja udah syukur, jangankan mau jalan. Ya Bapak Ibu, makanya tadi dibilang, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, di ayat 8 ya. Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut atau tergigit, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Tuh bayangkan Bapak Ibu. Dengan melihat saja nih kita balik badan, selamat kita Bapak Ibu. Enggak pindah alam. Ya Bapak Ibu ya. Itu. Jadi untuk ini Bapak Ibu, Tuhan benar-benar udah marah tapi disayangin lagi ya Bapak Ibu ya. Amin Bapak Ibu, bangsa Israel ya Bapak Ibu ya. Dengan dibikin Musa ular tedung, ini tadi ular maka berfirman Tuhan kepada, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, iya Bapak Ibu, ular tedung itu dibuat untuk di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi siapapun yang apabila tergigit ular dengan melihatnya saja ia akan selamat Bapak Ibu. Selanjutnya di ayat 9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup.
Jadi di sini Tuhan menyuruh Musa untuk apa Bapak Ibu? Membuat ular tembaga ya Bapak Ibu ya. Tuh tadi tuh. Untuk menghilangkan ular tedung, gigitan ular tedung, Tuhan menyuruh Musa membuat ular tembaga. Jadi di sini Bapak Ibu sama-sama berarti kita simpulkan ular tembaga itu menggambarkan tentang gambaran Tuhan Yesus Bapak Ibu. Kalau kita dengan melihatnya dia saja, kita tidak akan binasa. Kita akan selamat Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya Allah kemudian murka dan membuat ular tedung itu tadi. Sebenarnya Bapak Ibu, selama mereka perjalanan keluar bangsa Israel itu menuju keluar bangsa dari Mesir ke tanah perjanjian, itu banyak ya Bapak Ibu ya, binatang-binatang berbisa ya. Tetapi karena perlindungan Tuhan, mereka selamat semua Bapak Ibu. Dijauhkan Tuhan. Ya. Dan di ayat 7 tadi, setelah orang Israel minta ampun dan Musa berdoa, Allah kemudian menyuruh Musa membuat ular tembaga dan meninggikannya pada sebuah tiang, agar setiap orang Israel yang digigit ular lalu melihat kepada ular tembaga ini, mereka akan sembuh. Di sini kita lihat Bapak Ibu, ular tedung itu sebenarnya gambaran dari setan Bapak Ibu, yang siap menggigit memakan kita apabila kita menolak Allah. Ya, sama-sama Bapak Ibu ya. Karena apa? Apabila kita menolak Allah atau jauh dari Allah, kita akan langsung digigit ular tedung Bapak Ibu, digigit oleh setan Bapak Ibu. Sebenarnya banyak ya Bapak Ibu, binatang-binatang tadi, yang lain tadi, banyak binatang-binatang berbisa. Ya, itu tadi. Selanjutnya, kenapa ular tembaga? Pertanyaannya Bapak Ibu. Kenapa Tuhan Yesus digambarkan sebagai ular tembaga dengan Allah menyuruh Musa membuat ular tembaga? Ya mungkin saat itu bahan tembaga yang paling gampang didapat ya Bapak Ibu, sebagai dari bahan baku uang koin itu dulu juga kita pernah ya ada uang koin tembaga Bapak Ibu. Juga kenapa ular harus dari tembaga? Karena itu juga melambangkan tentang Tuhan Bapak Ibu. Harus diproses dulu kan Bapak Ibu, kalau tembaga dikumpulin, dilebur, dimasak baru dibentuk ya Bapak Ibu. Demikian juga dengan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu digambarkan sebagai ular tembaga karena apa? Karena Tuhan Yesus memang sudah dibentuk perjalanannya untuk menanggung dosa dunia Bapak Ibu, bukan dosa manusia. Itu ya Bapak Ibu, kenapa kalau ada pertanyaan, kenapa ular tembaga sih? Baru kenapa enggak ular beneran atau ular kayu? Karena apa Bapak Ibu? Kan ular tembaga tadi udah terjawab Bapak Ibu ya. Karena Tuhan memang dibentuk untuk menjalani kehidupan sehingga ia harus tersiksa memikul dosa kita manusia seluruh dunia Bapak Ibu. Itu kenapa dia harus ular tembaga. Terus kalau ada pertanyaan, kenapa enggak ular beneran Bapak Ibu? Karena Tuhan Yesus itu satu manusia, Allah yang berbentuk menjadi manusia, mewujudkan diri menjadi manusia sepenuhnya. Dia tidak pernah ada merasa berdosa Bapak Ibu, tidak pernah ada dosa celah. Makanya tidak bisa digambarkan sebagai ular beneran Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Nah, terus yang ketiga pertanyaan, kenapa enggak ular kayu? Ya Bapak Ibu, karena ular kayu di zaman itu Bapak Ibu, orang Israel juga sering kemana-mana memakai bawa kayu ya Bapak Ibu ya, tongkat kayu. Jadi itu tidak sama sekali menggambarkan tentang Tuhan Yesus Bapak Ibu. Terjawab ya Bapak Ibu ya, kenapa harus ular tembaga, kenapa tidak ular beneran, kenapa tidak ular kayu. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di ayat 9 tadi, lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Jika seorang dipakul ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian juga dengan kita ya Bapak Ibu. Supaya kita tetap hidup, kita harus selalu jangan berpaling dari Tuhan. Amin Bapak Ibu yang setuju katakan amin. Karena apa? Firman Tuhan juga katakan, ya Bapak Ibu, tidak ada satu nama di bawah kolong langit ini yang akan menjamin keselamatan selain nama Tuhan Yesus Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya, itu kenapa Bapak Ibu
Jadi kita jangan pernah berpaling dari Tuhan. Itu sudah Bapak Ibu ya. Artinya yang ketiga, yang terakhir sebagai penutup Bapak Ibu. Oh ini, kalau ada lagi pertanyaan Bapak Ibu. Kenapa sih Pak Gembala sering mengilustrasikan tentang salib ya di kita ya Bapak Ibu. Kenapa di kita ini Protestan dengan saudara kita yang lain, kita tidak ada patungnya. Tapi mereka ada patungnya ya Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Karena di kita kalau masih ada patungnya, berarti Tuhan Yesus itu tidak menang atas maut Bapak Ibu. Berarti tidak berkuasa dia kembali ke surga Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya Bapak Ibu. Jadi itu dia penyebabnya. Kalau di Kristen, di kita ya, patung Tuhan itu harus tidak ada Bapak Ibu. Nih sama Bapak Ibu. Kalau masih ada itu berarti Tuhan tidak berkuasa di dunia ataupun di surga. Bapak Ibu mungkin pernah ya, ataupun enggak asing ya dengan membeli rumah, mungkin jarang kalau semua yang cash ya Pak ya Ibu ya. Mungkin angsuran, cicilan ya. Rumah, apartemen, mobil. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kalau sudah selesai angsurannya, tapi nggak dikasih sertifikat AJB-nya atau kepemilikannya, terima nggak Bapak Ibu? Atau mobil, nggak dikasih BPKB-nya, terima nggak Bapak Ibu? Kalau sudah diselesaikan lunas, nggak ya, pasti ya. Nggak akan mungkin kita terima kalau tidak diberikan itu pada kita. Sama juga dengan Tuhan Bapak Ibu. Dosa-dosa kita semua sudah dibayar lunas, amin Bapak Ibu. Amin, iya itu sama dengan rumah. Jadi kalau rumah investasi kita sudah dibayar lunas, otomatis kita minta dong bukti keabsahannya. Kenapa sih kita harus minta itu? Yang pertama, satu, untuk bukti keabsahan kita sebagai anak Tuhan. Yang kedua, tidak akan ada celah untuk orang lain bisa menyerang kita Bapak Ibu. Atau melemahkan keimanan kita. Amin Bapak Ibu. Itu sudah ya. Demikian itu Bapak Ibu. Makanya kenapa kita harus mengerti salib itu tidak boleh lagi ada patungnya. Amin Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus telah memenangkan alam maut, telah mengalahkan alam kematian, dan telah menebus dosa kita seluruh dunia untuk menyelamatkan kita, mempersiapkan kita rumah di surga. Tempat kita bukan di dunia Bapak Ibu, amin. Tapi kita harus kembali di surga, amin. Amin. Baik Bapak Ibu, sebagai yang terakhir, sebagai penutup di khotbah ini, jangan pernah menolak Allah Bapak Ibu ya, dan perlindungan Allah. Karena setan bisa menyerang dan membinasakan kita. Selalu lihat kepada Tuhan Yesus dan karya salibnya agar kita selamat, sembuh dan diberkati. Kalau saya boleh menambahkan ini satu lagi, kita akan selalu diberikan damai sejahtera dan sukacita. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, di dalam Tuhan itu kehidupan kita itu adem ya Bapak Ibu ya. Rasa kekhawatiran itu kayaknya berkurang Bapak Ibu. Ya, amin Bapak Ibu. Baik, di akhir ini demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan untuk memperkuat ataupun menguatkan kerohanian kita, iman kepercayaan rohanian kita. Saya undang kepada WL dan Singer untuk kita kembali menaikkan pujian kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah dikuatkan dengan firman yang dibagikan oleh Bapak Yunan Saragi pada siang hari ini. Ada sukacita ya Bapak Ibu ya? Amin. Amin, sukacita untuk kita tetap kuat dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah dan penyelamat kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita angkat dulu hati kita untuk Tuhan dan kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah dengarkan firman yang telah dibagikan oleh Bapak Yunan tadi kepada kami Tuhan.
Firman tadi menjadi berkat untuk kami Tuhan, dan kami yakin Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Engkau selalu memberikan kekuatan dan benteng untuk kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan berkat yang terbaik. Yang terbaik kami akan berikan untuk-Mu Tuhan. Dan Kau berkati setiap tangan-tangan yang telah memberi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Baik, kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kita naikkan pujian ini, oh betapa indahnya, setelah kita memberikan persembahan, sama-sama kita berdiri. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita dengarkan pengumuman dari gereja kita Mount Hermon. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Yunan Saragih atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu semuanya kembali hadir dalam ibadah Praise and Worship hari Jumat tanggal 2 Agustus jam 18 yang akan dilayani oleh Pastor Lovely Bintoro dan Pastor Tommy Sangar. Jadwal ibadah hari Minggu tanggal 4 Agustus. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Pastor Nixon Siregar. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pendeta Yakub. Di setiap ibadah minggu disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Mari ajak saudara, famili, teman, dan kolega Anda untuk menerima mujizat kesembuhan. Berikut ini beberapa informasi terkait lomba dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Periode lomba khotbah diperpanjang hingga bulan September. Bagi jemaat yang ingin mengikuti lomba, silakan mendaftar, dan kepada peserta yang telah mengikuti lomba, dihimbau untuk tetap menghadiri ibadah di Mount Hermon Church selama periode lomba berlangsung, yang akan dihitung sebagai nilai tambah. Pendaftaran untuk lomba worship leader telah dibuka. Bagi jemaat yang berminat, silakan menghubungi nomor yang tertera di flyer. Training kelas digital akan dimulai hari Kamis tanggal 1 Agustus dengan topik membuat konten di YouTube. Dan di hari Jumat tanggal 2 Agustus, topiknya adalah cara menjadi seller di TikTok. Kami menyiapkan hadiah bagi 3 orang yang berpartisipasi aktif mengikuti kelas training. Dapatkan hadiah spesial dari Mount Hermon Church bagi jemaat yang mengupload foto di Instagram dan TikTok, kemudian tag atau mention @Gereja Hermon. Jangan lupa gunakan hashtag Gereja Hermon JKT. Bagi jemaat yang ingin mengikuti khotbah dari Mount Hermon Church, silakan berkunjung ke akun YouTube kami, Gereja Spasi Hermon. Kuis berhadiah masih berlangsung dan jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan judul khotbah Ibu Pendeta Ming pada ibadah Minggu 28 Juli 2024, sesi 3 jam 15.30. Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan berkunjung ke akun YouTube kami. Yang kedua, apa judul khotbah pada ibadah Minggu 4 Agustus 2024? Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan hadir secara onsite di salah satu sesi ibadah kami. Segera kirim jawaban
dan dapatkan hadiah spesial yang akan dibagikan di setiap hari Minggu. Berikut ini foto pemenang kuis edisi sebelumnya. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sudah kita dengarkan tadi pengumuman dari gereja kita untuk tetap kita ingat ya. Selanjutnya sebelum kita tutup ibadah kita, Bapak Ibu saya undang untuk sama-sama berdiri. Kita naikkan El Shaddai. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah karyawan dan profesional ini Tuhan. Ibadah singkat, tapi kami sungguh mengalami jamahan lawatan kuasa-Mu Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga telah diberkati oleh firman-Mu tentang ular tembaga gambaran Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, apapun masalah kami, apapun penyakit, apapun resesi, apapun yang disebabkan oleh setan, kami hanya melihat kepada Yesus, percaya kepada Yesus, maka kami akan hidup dan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, pakai terus Tuhan, Jonathan, Yunan Saragi Tuhan, agar semakin heran dan dahsyat, agar terus semakin dia Tuhan, semakin fasih, semakin Kau pakai untuk menyampaikan firman-firman-Mu Tuhan di kedepan hari Tuhan. Berkati hidupnya, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga setiap kami yang hadir hari ini Tuhan, sembuhkan kami dari segala penyakit. Apapun penyakit dan kelemahan kami percaya oleh bilur Yesus kami disembuhkan. Berkati juga usaha pekerjaan kami Tuhan, bahkan pelayanan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan diberkati berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga Ratu Plaza yang telah mengizinkan gereja hadir di tempat ini, yang mengizinkan Yesus hadir di tempat ini. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Itulah sebabnya ketika Yesus hadir, apapun yang mati di hidup kita akan bangkit dan hidup. Berkati juga Landmark juga Tuhan. Berkati Pak Joni Onggo beserta Ibu Lydia Tuhan, agar mereka juga semua sehat, mereka juga berhasil dan selalu ada damai sejahtera dalam keluarga besar mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga para pemimpin kami, khususnya Presiden kami Bapak Joko Widodo, berkati beserta istri, anak, mantu, cucu, agar mereka semuanya sehat dan apapun yang mereka kerjakan, rencanakan, semuanya berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Dan siapapun yang rencana melakukan bisnis, jual tanah akan segera laku, jual apartemen akan segera laku. Dan semua yang sakit juga Tuhan, bahkan di luar negeri juga ada Romo yang sakit kanker prostat akan sembuh. Ada ibu juga yang kanker getah bening juga sembuh Tuhan. Kami bawa nama-nama mereka ke hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menjamah dan Tuhan bisa melakukan mujizat bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan tutup doa sahabat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikuti di layar televisi. Mari. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin.